Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul yaitu adalah konsep, lingkup, dan sumber hukum hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Nurhuda, NPM 241201118. Saya Intan Febrianti dengan NPM 24120111264. Saya Rifan Charles Gunawan dengan NPM 24520111014. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, masuk ke slide yang pertama. Di sini saya akan mendefinisikan atau sedikit menjelaskan secara sederhana tentang apa sih itu hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari hasil ciptaan olah pikir dan kreativitas manusia yang kemudian menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, bahkan hingga teknologi. Dan kemudian memiliki nilai manfaat di dalamnya. Secara singkat bisa dikatakan bahwa kekayaan intelektual ini merupakan kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Haki berasal dari Intellectual Property Right yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah memberikan kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan investor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat dari pemanfaatan haki. Lalu memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual, mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat umum sekitar, lalu merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual, serta alih teknologi melalui paten. Melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak saja. Lalu, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi nasional melalui pemanfaatan hasil karya intelektual secara produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita ke manfaat hak kekayaan intelektual. Yang pertama, mendapatkan perlindungan terhadap pemilik dan karya ciptanya. Dengan memiliki haki, maka pemilik dapat dengan leluasa berkarya tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pemilik haki memiliki rasa aman dalam berkarya dan berinovasi karena sudah mendapatkan kepastian hukum. Pemilik haki memiliki kuasa untuk memberikan izin termasuk melarang pihak lain tidak semena-mena dalam menggunakan tanpa izin, termasuk mengkopi karya tersebut. Pemilik haki bisa mendapatkan penghasilan lain dari lisensi yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya. Dengan memiliki haki, maka dapat mencegah pihak lain menggunakan karya yang persis atau substansial yang sama. Konsep hak kekayaan intelektual. Haki berakar pada prinsip bahwa karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan moral yang patut dilindungi. Konsep dasarnya mencakup dua aspek utama. Yang pertama, hak moral, yaitu hak pribadi yang melekat pada pencipta, yaitu tidak dapat dialihkan. Lalu yang kedua, hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Haki bersifat eksklusif, artinya hanya pemegang hak yang berhak menggunakan atau memberi izin atas penggunaan karya tersebut. Prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Jadi, prinsip dasar hak ini ada 5, yaitu pengakuan, keadilan, ekonomi, sosial, keseimbangan. No, pengakuan itu terhadap si karya cipta manusia. Jadi penemunya itu harus diakui penemuannya. Kedua, keadilan, memberi penghargaan kepada pencipta dan penemu. Jadi, penemu ini berhak untuk dilindungi paten produknya dalam penemuannya. 3. Ekonomi, nilai tambah dan keuntungan bagi pemilik hak. Maksudnya, barang penemuan dia buat ini bisa dijual dalam bentuk ekonomi, bisa dijual. 4. Sosial, bagi mendukung kemajuan ilmu, pengetahuan, seni, dan teknologi. Ini penting untuk bagi masyarakat sekitar. Jadi, yang bisa dimaksudkannya bisa dalam bentuk medis atau teknologi sekarang. Kelima,
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, keseimbangan ini nggak boleh berat sebelah. Kepentingan individu dan kepentingan masyarakat itu harus berimbangan. Karena kenapa? Kalau kepentingan individu yang diutamakan, lah kepentingan masyarakatnya bagaimana? Dan begitu pula dengan kepentingan masyarakat, bagaimana kepentingan buat penemunya, gitu. Lingkup hak kekayaan intelektual. Jadi, lingkup hak ini ada dua. Hak cipta dan hak kekayaan industri. Perbedaannya, hak cipta ini karya orisinal individu. Dan kalau kekayaan industri, itu milik sebuah perusahaan. Yang membedakannya, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Nah, itu dari hak kekayaan industri. Sementara hak cipta itu hanya milik individual penemunya sendiri. Nah, paten itu cuma invensi hak eksklusifnya. Merek itu kayak logo dari sebuah perusahaan. Desain industri itu bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensinya. Maksudnya bisa dalam bentuk animasi, 2 dimensi. Itu milik sebuah perusahaan yang bikin animasi. Kalau 3 dimensi, contohnya kayak perusahaan Ferrari mematenkan sebuah bodi untuk supercar-nya. Itu 3 dimensi. Nah, rahasia indikasi geografis, tanda menunjukkan asal suatu barang atau jasa yang karena kualitas. Nah, ini menandakan bahwa barang kayak contohnya Robusta Lampung, adanya di Lampung, nggak ada di Aceh. Masa iya Robusta Lampung adanya di Aceh? Nah, rahasia dagang, kayak resep rahasianya. Contoh, resep rahasia Coca-Cola. Desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, desain ini kayak kalian tahu motherboard. Nah, itu ada garis-garis sirkuitnya. Itu sebenarnya itu hak patennya mereka. Itu desain mereka sendiri. Dan setiap garis-garis itu berbeda dari perusahaan-perusahaan sirkuit yang lain. Software contohnya. Varietas tanaman. Perlindungan tanaman baru. Jadi kalau misalnya ada penemu yang menemukan tanaman atau melindungi tanaman yang baru yang telah dibuatnya, nah itu gak bisa, dia dapat perlindungan khususnya. Contoh, tidak bisa diperjualbelikan dan diutamakan untuk dilindungi. Sumber hukum hak kekayaan intelektual. Nah, dasar hukum hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan keputusan presiden, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 1994, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, sampai dengan Undang-Undang Presiden dan keputusan RI Nomor 15 tahun 1997. Nah, mengapa undang-undang ini ada? Kalau kita ambil dari keputusan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 1997, pengesahan Paris Convention, the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Property Organization, ini jadi Indonesia harus mengikuti standar hak patennya yang disetujui oleh seluruh negara. Dan undang-undang ini adalah yang melindungi hak-hak kekayaan intelektual milik penemunya. Dari kepabeanan, hak cipta, merek, hak paten. Sampailah kita di bagian kesimpulan dari hak kekayaan intelektual ini. Jika kita bisa menyimpulkan dari pembahasan kedua teman saya tersebut, secara keseluruhan hak kekayaan intelektual ini atau biasa yang kita panggil dengan haki merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta,
penemuan, dan inovasi manusia yang memiliki sifat ekonomi serta moral. Haki tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya, tetapi juga berperan penting dalam mendorong perkembangan pengetahuan, teknologi, seni, dan ekonomi kreatif. Haki sendiri mempunyai atau memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penghargaan, serta perlindungan dan tindakan adil serta produktif, di mana kreativitas dan inovasi tersebut dihargai. Juga sekaligus memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Haki pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan kreativitas manusia. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.